Kalau bicara agnostik atau ateis, kadang ateis bisa jadi dalam tanda kutip lebih baik daripada agnostik. Kenapa? Karena ketika agnostik mengatakan bahwa Tuhan itu ada, tapi kemudian melepaskan atau do nothing, tidak melakukan apapun terhadap ciptaannya, ini adalah suatu keanehan. Iya kan ya? Ya, dalam tanda kutip, ateis bisa jadi lebih baik dari kondisi mereka ini. Untuk dibandingkan dua ini ya? Betul ya, kalau dalam konteks ini. Nah, orang-orang ateis menolak secara mendasar tentang ketidakadaan Tuhan. Itu pun mereka, seperti penjelasan diantara misalnya Zakir Naik, Hafizahullah misalnya, beliau menjelaskan bahwa ateis ini mereka menjadi ateis karena mereka berpikir dengan begitu mendalam, memikirkan tentang kehebatan langit dan bumi dan alam semesta. Namun mereka ketika mengaitkan hebatnya alam semesta ini dengan sosok-sosok Tuhan yang dia kenal dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melihat kok nggak match banget, nggak nyambung. Bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa tapi sosoknya si Fulan atau si Fulan atau si Fulan gitu. Nggak lucu banget nih. Itu kan ada yang sosoknya manusia, sosoknya binatang, sosoknya pohon dan batu, dan lain sebagainya. Ini sangat gak match banget dengan kehebatan alam semesta yang ada. Maka mereka pun mengambil kesimpulan itu. Andai kata mereka ditunjukkan Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang esa, yang tidak beranak dan tidak beranakkan, ya, yang tempat bergantungnya seluruh makhluk kepadanya, dan tidak ada satupun yang selevel dan sekufu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan ketemu dengan Tuhan yang semestinya mereka sembah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ketepis tuh pemikiran mereka yang sains, serba sains, gitu aja pemikirannya, ya. Selamat malam, jumpa lagi dengan Pak Git. Barusan kita saksikan tadi, siapa Pak Git juga nggak tahu namanya, dua orang tersebut ya. Ini mendefinisikan ateis tapi nggak ngerti ateis gitu loh. Coba teman-teman perhatikan kata-kata ya tadi. Kalau perlu nanti kita ulang lagi ya. Tapi sebelum kita masuk untuk mengulang video tadi ya, yang Pak Git juga nggak jelas maksudnya gimana ini. Apa sainsnya gitu? Dia bilang ketepislah sains. Sainsnya di mana? Wah, nggak jelasin sains sama sekali di situ. Ini orang nggak jelasin sains, nggak jelasin ateis. Emang nggak ngerti juga kalau menurut Pak Git. Dua-duanya memang tidak mengerti apa yang disebut ateis, agnostis, kemudian sains, tapi jelasin saenak pudele dewe gitu loh. Sakarep-karepe dewe mendefinisikannya gitu loh. Malah ini dikait-kaitkan dengan Dr. Zakir Naik. Nah, Zakir Naik kan bukan ateis, mana ngerti dia jelasin ateis. Ya kalaupun dia jelasin kan menurut persepsinya dari Dr. Zakir Naik. Mereka tuh menganggap kalau Zakir Naik sudah internasional tarafnya seperti itu, terus menganggap kalau ini adalah kebenarannya. Belum tentu juga. Ini lucu ini, dua orang ini benar-benar lucu. Yang dijelasin nggak nyampe, terus ketepislah soal sains. Nggak mudah pakai itu. Kita cek deh teman-teman ya, videonya tadi yang mengatakan ateis gitu ya. Ketika mengaitkan kehebatnya alam semesta ini dengan sosok-sosok Tuhan yang dia kenal dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melihat Tuhan-Tuhan yang dia kenal dari ateis. Tapi sosoknya si Fulan atau si Fulan. Sosoknya si Fulan. Ya, lucu banget nih. Itu kan ada yang sosoknya manusia, sosoknya binatang, sosoknya pohon dan batu, dan lain sebagainya. Ini sangat gak match banget dengan kehebatan alam semesta yang ada. Maka mereka pun mengambil kesimpulan itu. Andai kata mereka ditunjukkan Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang esa, yang tidak beranak dan tidak beranakkan, yang tempat bergantungnya seluruh makhluk kepadanya, dan tidak ada satupun yang selevel dan sekufu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan ketemu dengan Tuhan yang semestinya mereka sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ketepis tuh pemikiran mereka yang sains, serba sains, gitu aja pemikirannya ya. Ya teman-teman ya, jadi pendapatnya kalau ateis ini saking mereka ibaratnya terkesima dengan fenomena alam atau tentang alam semesta ini, terus mereka mendefinisikan Tuhan yang mereka kenal seperti si Fulan ini gitu, yang akhirnya itu dibaratkan ke menyembah batu, menyembah pohon, menyembah manusia yang mungkin yang maksudnya ke Hindu gitu ya. Disenggol lagi Hindu. Hindu ini
kan bukan ateis. Jadi prinsip omongan mereka ini, kalau Pak Git telaah itu, ateis itu adalah orang-orang non-muslim. Kalau lihat definisi yang mereka buat gitu loh. Padahal ateis ini di luar orang yang beragama. Kita ambil kata dasarnya dari atau pemaknaannya itu dari KBBI ya. Kalau KBBI itu ateis, jadi A itu tidak, teis itu berasal dari kata Yunani theos, ya ini berarti tidak bertuhan. Jadi dia nggak mempercayai adatnya Tuhan, dia mendefinisikan sesuatu itu dengan sesuatu yang ilmiah, itu yang ateis. Beda lagi dia agnostis. Agnostis ini katakanlah kalau dia meragukan Tuhan gitu. Jadi Tuhan yang disebut pada monoteisme itu mereka tidak percaya konsep-konsep itu. Katakanlah ini seperti Albert Einstein gitu ya. Jadi dia termasuk golongan itulah katakan. Yang menyatakan kalau agama-agama Abraham ini tidak masuk akal, yaitu ada orang yang disengsarakan oleh Tuhan, ada yang disiksa oleh Tuhan, ada yang dikasih misalnya imbalan oleh Tuhan. Jadi mereka ini tidak mempercayai sesuatu yang sifatnya Tuhan itu ikut turun campur mengurusi keduniaan, dan mereka juga mempercayai kalau Tuhan ini nggak butuh disembah. Memang logikanya secara makrifat memang Tuhan itu tidak butuh disembah. Loh, ngapain Tuhan disembah? Kamu mau nyembah Tuhan, kamu tidak mau nyembah Tuhan, Tuhan itu akan tetap menjadi Tuhan. Ya seperti itulah kalau kita klarikan ke makrifat ya. Baik, kita bahas tadi ya permasalahan sains, katanya tertepislah sains yang di mana yang dijelaskan ya. Pagi masih bolak-balik lihat ini sainsnya di mana, meletakkan sainsnya gitu. Senggol sedikit ya soal sains. Jadi begini ya, ateis itu menyenggol soal keberadaan Tuhan itu tidak ikut campur dan tidak ada, memang mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Karena terciptanya alam semesta ini itu, katakanlah Pak Git ambil ini rekomendasi atau literasi dari Richard Dawkins lah gitu, yang menjelaskan gitu loh awal terjadinya bumi. Yang diawali itu sebelumnya adalah dari teorinya George Lemaitre yang mengatakan dunia ini atau alam semesta ini tercipta oleh yang namanya teori Big Bang. Dan beliau sendiri bukan ateis ya. George Lemaitre ini bukan ateis, tapi dia adalah pendeta Katolik ya. Kemudian karena dia ahli fisika, tapi dia tidak menjelaskan terjadinya alam semesta ini lewat agama, dia jelaskanlah lewat teori Big Bang yang kemudian didukung oleh para ilmuwan-ilmuwan lain kalau ini adalah masuk akal. Yang kemudian dilanjutkan ya dengan Richard Dawkins. Ya, Richard Dawkins menyatakan gitu loh. Kalau tapi sebelumnya juga Richard Dawkins ini mengambil dari teori-teori yang sebelumnya juga, jadi mengadopsi kemudian dikembangkan, yaitu teori dari Charles Darwin. Nah ini kan sifatnya ilmu pengetahuan. Nah ini kan nggak disenggol sama sekali gitu. Charles Darwin yang mengatakan teori evolusi. Nah teori evolusi itu intinya adalah semua makhluk di dunia ini itu adalah berasal dari satu hal yang satu ya. Pertama dari teori Big Bang, terus terjadilah selama 9,5 miliar tahun ya, belum 4,5 miliarnya tahunnya belum gitu, belum kita hitung. 9,5 tahun baru terjadi bumi itu. Bumi itu begitu teori Big Bang belum langsung ada teman-teman, tapi 9,5 miliar tahun kemudian baru ada terjadi bumi dari teori Big Bang. Matahari ini berotasi secara keras, melemparkan api-apinya gitu ya. Jadi dalam rotasinya ini pada saat itu ini terlempar semua. Terlempar tapi masih ketangkap dengan posisi gravitasinya matahari gitu. Nah, disitulah mulai terjadi bumi gitu. Terpisahlah bumi ini bagian dari matahari, terpisah. Begitu terpisah dari matahari, berapa planet itu, tapi mereka masih terikut arus dari gravitasi matahari ya. Setelah ini tersangkut dengan gravitasi matahari, barulah mulai membentuk yang namanya atmosfer. Dulu belum ada atmosfer bumi waktu awal-awal itu. Jadi 2,5 miliar tahun baru itu ada atmosfer. Dulu
yang namanya asteroid gitu ya, atau benda-benda luar angkasa itu menghajar bumi itu langsung aja nabrak karena nggak ada lapisan atmosfernya. Nah, terciptalah atmosfer 2,5 miliar tahun yang lalu. Nah, disinilah baru kemudian terbentuknya manusia. Tapi manusia belum, manusia tuh ya baru ada ya sekitar 6 juta, 10 juta tahun yang lalu, seperti itu. Yang dulu awalnya ya makhluk bersel satu dulu, kemudian berbagai macam lah evolusi yang terjadi. Jadi kita ini adalah hasil evolusi dari yang satu tadi. Kita itu bersumber dari satu hal yang sama. Itu teorinya ateis yang sama sekali tadi tidak disenggol, malah jelasin kalau ateis ini saking terpesonanya dengan fenomena alam, semesta alam ini gitu. Terus malah istilahnya mendefinisikan Tuhan itu kepada pohon ya, kemudian kepada dewa, maksudnya tadi ya kepada orang, kemudian kepada batu. Nah ini kan udah bukan ateis lagi nih, kalau Pak Git lihat konsep yang mau diomongkan tadi itu justru mengarah ke Hindu Bali lagi. Kenapa Hindu Bali ini sering disenggol sih sama orang-orang yang model berjenggot begini? Orang nggak salah apa-apa tuh kalau diliatin gitu kan, arah pembicaraannya adalah yang disebut ateis tadi Hindu Bali. Padahal Hindu Bali ini tidak menyembah yang namanya dewa. Katakanlah kalau tadi yang disebut itu misalnya Betara Guru gitu ya, Betara Guru itu yang dewa yang tangannya 10 gitu ya. Dia tuh katakanlah kalau menurut Pak Git ya, dewa-dewa ini bukan orang yang disembah atau bukan sesembahannya agama Hindu, bukan. Jadi kalau menurut Pak Git, dewa-dewa ini itu kadarnya kelasnya itu, kalau boleh Pak Git mengasumsikan itu seperti malaikat lah gitu ya, malaikat pencabut nyawa gitu ya. Kalau diistilahkan tarik ke bahasa Jawa gitu ya, yang di pewayangan itu kan ada namanya Yomodipati ya, dewa pencabut nyawa. Kalau di Islam gitu Ijroil, dewa pencabut nyawa ya, seperti itu gitu. Nah, dewa-dewa ini cuma mewakili utusan Tuhan, jadi bukan Tuhannya yang sebenarnya. Mereka mencap seperti itu tapi nggak mau bertanya gitu loh. Bertanya kepada orang ateis langsung gitu. Kemudian bertanya kepada yang dikatakan menyembah pohon atau batu gitu ya. Tapi yang mereka sembah, yang jelas Hindu Bali ini juga tidak menyembah pohon atau batu. Nggak mau nanya, menjustifikasi. Ya siapa sih yang nggak logis sebetulnya gitu loh. Dan dibilang, wah tertepislah sains. Ini kocak, ini dua orang ini sama-sama nggak paham, tapi menjustifikasi gitu. Kalau Pak Git misalnya mau mengundang Pak Git di acara tersebut, Pak Git akan senang menjelaskan gitu. Jadi kita nggak bisa melihat sesuatu itu dari luarnya. Jadi don't judge book by its cover. Jadi kalau kita ngelihat sesuatu gitu, oh, ini menjustifikasi. Sekarang kalau agama lain gitu menjustifikasi Islam gampang kok. Islam itu nyembah batu juga, berhala juga, batu juga yang disarungi juga gitu kan. Cuman bedanya posisinya di Arab gitu. Kalau mereka misalnya mengalihkan, oh itu kan cuman sebagai arah lah. Ini pun sebetulnya juga sama, sebagai arah batin gitu yang dilakukan di Hindu Bali gitu. Ini kan juga sebagai arah batin, bukan patung itu sebenarnya yang disembah atau pohon atau batu gitu ya. Kalau mereka batu dikainin, pohon dikainin lah, Ka'bah kan juga sama, batu dibuat dikainin juga. Nah kalau diserang begitu kan sama aja. Jadi nggak usah lah menyepelekan kepercayaan orang lain, itu nggak penting banget, sama sekali nggak penting. Udah nggak punya ilmunya, bicara soal ateis yang ujung-ujungnya ngawur penjelasannya. Jadi intinya gini teman-teman, ya balik lagi gitu, beragamalah dengan logika gitu. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu, belajarlah kepada ahlinya. Katakan dia tadi menyinggung ateis gitu ya, belajarnya sama Dr. Zakir Naik.
yang nggak ngerti sama sekali tentang ateis gitu. Kalau dia mau belajar soal Hindu Bali, mengetahui Hindu Bali, belajarlah ke Bali sana, tanya apa yang terjadi sebenarnya supaya kamu dapat penjelasan yang benar. Ya sama aja sekarang kalau kita balikin dengan orang-orang Hindu Bali, menjustifikasi orang Arab kan sama aja. Itu yang disembah Ka'bah, malah nyumin batu segala macam. Dengan alasan apapun mereka mengatakan, yang seperti Umar bin Khattab mengatakan kalau wahai wahai Hajar Aswad gitu ya, kalau Rasul nggak, kamu tuh cuman batu gitu. Kalau Rasul tidak melakukan mencium kamu, aku juga nggak sudi mencium kamu. Itu kan kata Umar bin Khattab seperti itu. Tapi orang yang Bali mana mungkin bilang mereka langsung percaya ada. Wong sekarang buktinya Hajar Aswad itu jadi rebutan ciuman gitu ya. Jadi rebutan untuk dicium gitu ya. Wah, orang beradu kontol-kontol buat cium. Buat apa juga gitu. Buat apa? Yang penting ajarannya. Kalau benar kita balikan lagi ke ajarannya, itu yang dia. Yang penting bukan nyenggol-nyenggol agama orang, kepercayaan orang tanpa mengkonfirmasi orang yang lebih tahu. Ya, begitulah kalau Pak Agit bilang boleh kasar, bawaan agama gurun itu ya. Merasa paling benar gitu loh dengan konsep mereka yang sebetulnya sangat mudah untuk mematahkan konsep-konsep itu. Yang seperti mereka mengatakan Tuhan Maha Mengetahui, Maha Mendengar. Kalau Tuhan Maha Mengetahui, Maha Mendengar, you nggak usah doa kenceng-kenceng, nggak usah doa pakai speaker, cukup dalam hati Tuhan Maha Tahu, ya toh? Tuhan Maha Tahu, nggak perlu kita mengucapkan doa dengan keras-keras, rame-rame sholawatan, rame-rame, yang kadang-kadang sampai mengganggu ketertiban umum gitu. Kalau dipikir-pikir Tuhan kan nggak budek ya. Kalau mereka mengatakan Tuhan itu Maha Mendengar, ngapain teriak rame-rame untuk berdoa? Dalam hati Tuhan udah tahu. Nah ini mereka juga dalam konsep ini juga mereka kacau sendiri gitu. Nggak usah ngacau-ngacauin konsep orang lain lah kalau nggak tahu. Baik teman-teman, menurut Pak Agit, omongan kedua orang tersebut adalah gedabrus ya. Dan menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.